Selamat datang lagi di What the Noise. Gimana Go? Sepedaan kesini? Aduh, lumayan ya, jauh ya. Lumayan ya? Ngadem ya? Bekasi, Tanjung Duren. Nice deh, Tanjung Duren. Lu berarti berapa jam tuh dari rumah? Ya cepet lah, 3 hari lah. Santai-santai aja dia, yang penting kan selamat sampai tujuan. Bener. Ya kan? Gimana Go? Kabar Go? Baik, gimana Vin? Kabar Vin? Well, Sama lah. sama ya. Jadi baik-baikin aja lah. Baik-baikin aja. Lagi ngapain Pura-pura aja baik nih? ya. Pura-pura Lagi baik. ngapain aja Go sekarang Go? Gue lagi ya menyibukkan diri aja Vin. Gos gimana Gos? Ghost oke. Ghost kita baru nyelesain materi EP udah semua, materi full album udah, Noxa EP udah ya kan Iya. kita. Tinggal full albumnya nih Noxa nih ya kan. Kapan ya full albumnya? Aduh. Akhir tahun ya. Akhir tahun nih. Lagi pada nulis-nulis juga kan, Pade juga lagi nulis. Iya. Temen gue juga ada nih dia kayak penulis gitulah dari Australia, dia pengen nyumbang tulisan juga Untuk? buat Noxa lagunya. Oh mantap. Cewek gitu. Yang waktu itu lu cerita ya? Bukan, beda lagi. Kalau yang itu siapa ya? Lupa gue. Bukan ada yang dari kampus mana gitu? Oh enggak, itu mah yang wawancara. Dia Oh. dosen. Si Mbak siapa? Mbak Ray ya. Kalau lu gimana Wel? Apanya? Lu gimana? Gua, ya Lagi gue sibuk apa tuh? sibuknya sama kayak lu lah, Fit. Pakai nanya. Sibuk ini ya? Sibuk ini. Go, Apa sih? lu culture banget sih. Enggak gitu, Well. Enggak gitu. Naik sepeda. Bukan culture, Well. Nggak punya duit. Dulu boleh lah naik BMW ya kan. Sekarang naik sepeda aja. Broke deh. Mantep tapi. Paling Gak jauh apa-apa. berapa kemana Go? Aduh, nggak ngitungin gue Pin. Pokoknya ya Enjoy aja ya? Enjoy aja lah. Tahu-tahu kencing berdarah aja. Ya tahu-tahu biji nggak berasa kencing berdarah ya kan. Udah ngerasain Udah kan? pernah gua. Dia bilang gue hati-hati gue gini-gini sepedaan. Ntar lu mandul lu gini kencing sampai berdarah kena juga deh. Oh, lu kencing berdarah, Vin? Iya gue udah pernah itu yang 200 kilo. Gue sih nggak pernah sampai kencing berdarah. Kalau biji semutan naik Vespa iya. Iya. Naik Vespa ya. Iya naik Vespa. Pasti sih. Sebenarnya kelamaan on saddle aja, Benar, nggak ada istirahat. Waktu itu gue 3 jam gue. 3 jam. Gue hajar terus. Tahu-tahu udah nyampe Jonggol ya. Gila lu. Jauh banget juga. Jonggol. 3 Mana jam. jalanan 200 mulus kilo lagi. tuh ya? Enggak Belum, lu belum. yang 200 kilo tuh berapa jam tuh Pin? Dari Jakarta balik lagi ke Jakarta. Jakarta, Bekasi, Bogor. Jonggol dulu ya. Jonggol, Jonggol. Bogor terus ke lewatin Pamulang. Muter ya. Balik lagi Jakarta. Audax tuh ya. Audax. Audax. Gue pengen sih tuh ngikut tuh Audax gitu. Cuma ngeri meninggal di jalan. Pengalaman Daripada- aja sih. Daripada ngerepotin. Bener. Kita kapan-kapan lah. Ntar boleh tapi lah, yang boleh, enjoy aja. Gimana Wel? Ikut ya Wel? Ayo touring lah. Ayolah. Ke Bali kita. Gitu Aduh, kembali. jauh-jauh juga. Gue udah punya anak. Enak udah ada buntut ini. Udah ada anak buntut satu. sulit sih. Enak sama Caca. Ini dicariin mulu. Iya kan? Udah di mana? Ayah di mana? Ya, Papa di mana? Papa tidak pernah di rumah lagi. Papaku yang dulu bukan papaku yang sekarang. Will be. Go. Gimana? Hah? Cerita horor dong. Ini kan horor. masih kita baru kemarin Halloween nih. Masih iya, mumpung masih mendekati Halloween nih. Masih deket-deket Halloween Deket-deket kemarin. Halloween. Bener. Cerita horor. Banyak sih cerita horor gue men. Ya kan lu bisa Bahkan lihat kehidupan gue udah horor banget. Lu tahu kan dengan segala intriknya. Udah horor parah. Apalagi kalau buka dompet tuh. Ada sadako keluar kan. Makanya kan. Aduh. Tanggal muda tanggal tua sama Sama aja. aja. Sepi deh. Sepi. Kayak kuburan. Horor Iya kan lu bisa ngeliat yang alus-alus tuh. Sebenarnya ngelihat sih enggak ya sebenarnya berapa kali sih gue Bisa lah. Bisa lah. Halus-halus bisa ibaratnya. dipegang tapi. Iya. Tapi gimana ya? Kadang kalau gue mengalami yang mistis-mistis gitu gue nganggapnya kayak ya udahlah mau diapain lagi ya Pasrah kan? gitu. Pasrah Pasrah lah kayak gue pernah dikasih tahu kalau orang ngeliat soket ngeliat setan itu soket. dia sama sialnya kayak gitu ya. Ibaratnya. Oh, iya. Kita bisa ada di wavelength dia bisa ada di wavelength Jadi sebenarnya di sial tuh ternyata kayak apa namanya? Mereka yang sial Lagi juga. lemah ya, lagi lemah gitu. Bener, kitanya terlalu kuat juga ya kan? Lagi oke nih gitu. Lagi oke nih. Kita lagi OP, dia lagi lagi lemah. kurs. Ketemu dah tuh di tengah-tengah.
Suwe dah doi. Kejadian nih banyak sih men. Apa tuh? Paling berkesan ya, paling berkesan. Paling berkesan tuh sebenarnya ada yang paling berkesan tuh yang pas gue di Australia sih. Itu gue sampai Sama ada Ghost? Atau Sebelumnya? sebelumnya? enggak Zaman kuliah. zaman kuliah Zaman dulu. kuliah, iya. Zaman kuliah. Jadi gue inget banget tuh. Gue kan tadi kan tinggal di apartemen gitu, terus gue punya beberapa teman-teman Indo. Mereka pindahan nyewa rumah, ya kan? Nyewa rumah di daerah suburb. Suburb tuh kayak jauh dari kota lah ibaratnya ya kan. Cuma titiknya masih oke lah nih, ya kan. Cuma yang anehnya adalah rumah ini disewakan dengan harga cuma $2.000 setahu gue dulu. Nyewa Sebulan? tahun 2011. Iya, per bulan. Sebulan. Per bulannya. Dan rumah ini tuh gede, kayak kamarnya tuh ada satu Vito, Didit, Dali, Ari, ada 4. Dapurnya gede, laundrynya gede, ada taman belakang, mobil muat 2. Oh ini rumah. Rumah gede, ya kan. Cuma pas teman-teman gue lagi mau nyewa ini, teman-teman gue lagi nggak ada di Australia. Cuma ada 1 orang pada saat itu, Didit kalau nggak salah temen gue. Dan yang lain tuh lagi pada liburan summer. Didit lagi di sana, jadi gue bantu Didit juga gitu loh ngurusin rumah ini ya kan, baru mau pindahan. Terus ada si Devito juga akhirnya datang sama orang tuanya buat bantuin pindahan. Pas kayak penyerahan kunci ya, itu gue juga seingat gue ada di situ. Dan dari beberapa teman gue nyewa rumah itu, gue sebenarnya bukan nyewa rumah di situ, cuma gue numpang di situ dulu, ya kan? Karena teman-teman gue nggak ada. Terus kata si Didit ini, lu tinggal sini aja dulu, temenin gue. Masa gue sendiri di rumah ini ya kan? Kata dia. Ya udah, gue temenin gitu loh. Dan gue inget banget pas rumah ini baru, ini si agentnya tuh ngomong, ini rumah kalian pakai bebas nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak ini rumah lo pakai hancur-hancuran bebas lah, santai. Soalnya abis kontrak lo kelar, rumahnya kayak pengen didemolis, pengen dihancurin, pengen dibangun baru gitu. Enjoy loh. aja gitu. Iya. Lu nggak bikin gigs di situ? Buset. Kalau bisa mah udah gue bikin, Mel. Sayang bukan tempat gue. Gue inget banget pas lagi di situ, rumahnya rumah-rumah jadul gitu lah, rumah-rumah tahun 80-an, bule-bule gitu. Iya. Ya kan, yang ada hall, baru masuk ada hallway-nya gitu. Kayu-kayunya, warna-warnanya, bahkan baunya pun bau-bau rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Jadi tuh kira-kira kayak di film apa tuh gue? Kayak di film Rumahnya. Insidious gitu lah, film-film Oh, ala James Bond gitu lah. Jadi biar pada kebayang Yoi, biar kalian ada gambarannya. gambarannya. Jadi pas gue jadi salah satu orang yang tidur di situ, gue nemu nih di depan pintu. Jadi kayak ada pajangan gitu, gue cabut. Wah, keren nih. Katanya rumahnya mau dihancurin nggak apa-apa ya kan, pakai aja suka-suka ya kan. Wih, keren nih. Jadi di depan pintu ada kayak jimat gitu, gue cabut. Gue taro buat emblem sepeda. Kan sepeda gue banyak dulu di sana kan. Iya. Gue cabut, gue kayak apa pakai double tape gitu. Iya, lu Gua kasih, tempel. biar nempel gitu ya kan. Wih, jadi keren juga nih. Emang ngelengkung gitu gue? Ngelengkung. Ngelengkung. Oh. Sebenarnya nggak ngelengkung sih, cuma Bisa dilengkungin. bisa dilengkungin. Dia bahannya kayak bahan timah gitu loh. Iya. Kayak seng gitu lah ya. Kayak seng. Ya pokoknya kayak emblem sepeda. Kayak emblem sepeda. Kalau kalian tahu tuh bentuknya kayak himsa gitu tuh, yang tangan tapi ada matanya tuh nggak? Oh, iya, iya, Buat iya. hamsa. Hamsa. Buat proteksi dari ini kan, Iya, iya. evil spirit Iya, ya kan, iya, kalau gitu itu kan. kan. Ditaruh depan pintu lagi. Gue nggak tahu, gue cabut-cabut aja ya kan. Wih, keren nih. Yang benar-benar kita pakai rumahnya itu anak-anak teman-teman gue ya, yang tinggal situ ya emang udah ngasal-ngasal aja gitu loh ya kan. Nggak tahu juga kan? Nggak tahu juga gitu loh. Gue ingat banget, gue tanya sama Didi teman gue, ya ambil aja nggak, orang katanya pakai hancur-hancuran nggak apa-apa ya kan. Ya emang pas tinggal di situ juga kita yang ngawur lah ibaratnya. Udah gitu liburan kan lumayan panjang tuh ya, summer ya. Didit harus balik. Jadi kata Didit, lu tinggal di sini dulu deh. Jagain rumah. Jagain di rumah sampai ada si Devito datang. Nah, yang gue bilang tadi tuh, Devito datang lagi sama ibunya kalau nggak salah, buat kayak pindahan dari apartemennya buat ke rumah itu. Kan dia salah satu tenan di rumah itu juga. Ya gue sekalian bantu lah.
Terus udah, tapi Devito kan jarang tidur di situ ya. Dia masih tidur di apartemennya dia sama nemenin ibunya ya kan. Ya tetap ujung-ujungnya gue sendokir juga di situ ya kan. Nah udah gitu, gue merasakan kayak udah nih rumah kok aneh ya. Ya nama-nama rumah tua kan kalau suara kayu ada yang Kiat-kiat kayak ada gitu. yang jalan krik-krik gitu. Ya kayu diinjak lah ya, udah lumrah lah ibaratnya ya Iya. kan. Jadi gue kayak biasa lah nih paling cuma gara-gara kayu tua aja ya kan. Cuma makin lama makin intens nih sampai suatu hari si Devito datang ke rumah bawa teman, ada namanya Iman. Mereka pokoknya main PS tuh, main PS di ruang tengah. Jadi kalau gue gambarin rumahnya baru masuk pintu depan itu kayak ada hallway gitu. Terus ada living room gitu. Iya langsung ke living room. Oh. Jadi gimana ya gambarin ya? Ya kurang lebih kayak Insidious lah. Ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya hallway, terus ruangan gede. Di ruangan gede ini tembok sebelah kanannya ini ada kamar mandi, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4 kalau nggak salah, kamar 3 apa 4 gitu. Satu lagi kamarnya di hallway, kamarnya si Didit. Pas ada Iman sama Devito tuh gue masih main tuh ya kan, main. Udah gitu kan, ya gue pada saat itu kan sering ini ya meditasi gitu-gitu ya. Gara-gara emang guanya nyebreng aja orang. Ini gue dulu belajar astral projection dulu. Astral projection tuh kayak apa ya? Iya. Mungkin yang belum tahu Iya gitu. mungkin yang belum tahu bisa Google aja lah. Astral projection itu apa? Pokoknya Lu jelasin lah, Bang. Ayo jelasin dong. pokoknya lo itu kayak tahap tertinggi dari meditasi. Yang dimana lo bisa Ninggalin melepaskan, iya bisa ninggalin badan lo. Dan di apa ya di fase pada saat lo meninggalkan badan lo itu waktu tuh ibaratnya kayak berhenti gitu aja gitu loh. Tapi lo tetap ada di situ gitu loh. Dan selama gua astral projection sebelumnya, gua nggak pernah berani yang namanya keluar dari ruangan. Mungkin kalau gua keluar dari badan gua ngeliat badan gua sendiri, gua masih nggak masalah gitu loh. Kayak Tiba-tiba ada suara tuh. Wah biasa ada suara apa tuh? Gak enak nih. Assalamualaikum ya Allah. Kagak. Di sini emang nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Biasanya kalau gue astral projection, misalnya kayak sekarang nih, gue duduk, gue astral projection, gue meditasi, pas gue melek, gue keluar, gue berdiri, ya apa yang gue lihat terakhir ya apa yang ada di situ gitu loh. Nah, pada saat itu berbeda. Jadi gue ingat banget si Didit sama si Devito lagi di ruang tengah lagi main PS. Tadi dia main FIFA kalau nggak salah, apa Winning dulu. Mereka main gara-gara gue nggak bisa main PS, main bola, gue ke kamarnya si Didit itu karena gue tidur di situ ya kan. Gue kamar, gue astral projection. Karena astral projection bagi gue sangat bagus buat gue menenangkan diri. Yeah, Yang pada saat pokoknya itu meditasi gue, lah. iya buat meditasi lah. Gue punya masalah self control dan lain-lain. Astral projection dah tuh. Astral projection. Biasa gue kayak kalau misalnya orang astral projection kan ada ritualnya ya, beda-beda ya. Ada yang kalau kayak apa ya, mungkin ya beda lah, setiap agama ada caranya sendiri-sendiri lah ya kan. Cuma kalau misalnya gua yang apa yang gua anut gitu, biasanya kita ya ada sholat, ada apa. Cuma ya abis itu gua berzikir dan meditasi gitu loh. Dan tahap tertingginya astral projection. Nah pada saat itu gua nggak melakukan itu, gua nyekip ritual yang harusnya gue lakukan ibaratnya gitu loh, buat menenangkan diri. Jadi main langsung masuk kamar, gua astral aja ya kan. Karena bagi gue astral projection bukan sesuatu yang susah gitu loh. Iya. Duduk astral projection, udah pas gue melek berdiri, itu ruangan gelap semua men. Jadi harusnya kan misalnya ada lampu nih kayak gini Ada nih. lampunya. Pas gue melek harusnya ada lampu juga. Nih mati lampunya nih, ya kan. Parno dong, ya kan. Ya. Ini apa nih? Gue nggak pernah di nih. mana nih gitu. Gue di mana nih? Pas gue lihat-lihat ya namanya orang kalau misalnya lagi gelap pasti kan lu butuh kayak penyesuaian ya. Yeah. Yang lama-lama lu bisa ngeliat segalanya ya kan. Iya. Akhirnya gue bisa ngeliat, loh gue masih di ruangan ini, cuma ruangannya gelap. Nah tuh gue udah ngerasa aneh nih. Biasanya nggak pernah nih begini nih. Dan yang lebih anehnya lagi pada saat begitu, gue bisa mendengar suara teman-teman gue yang lagi main PS di ruang tengah. Gue inget banget mereka ngomong, udah bosan, gue mau main Gran Turismo aja. Soalnya di Gran Turismo gue lagi ngedapetin license nih buat nyetir mobil ini. Zaman itu mereka ngobrolin itu.
gue pas lagi astral di badan astral gue mendengar itu aneh gitu loh, kayak biasanya gue astral nggak mendengar suara apa-apa. Ini gue mendengar suara orang yang ada di sekitar gue samperin dong. Jadi gue di astral projection gue berusaha nyamperin mereka gitu loh. Pas gue berdiri, yang lebih anehnya lagi, biasanya kalau gue astral projection gue berdiri, gue jalan maju, ya jalan maju aja. Nah ini pas gue berdiri jalan maju, jalannya mundur Pak. Jadi kepala gue keputer. Wah itu paniknya setengah mati tuh gue. Kenapa nih gue nih? Makin nggak nyaman tuh kan. Iya. Makin gak nyaman, makin deg-degan tuh gue. Aduh ini gue nyeritainnya deg-degan nih. Gue buka pintu tuh, gue inget banget. Oh ini kepala gue keputer nih di badan astral gue nih. Jadi gue berusaha nih yang, ya namanya orang buka pintu, palanya ngadep belakang kan susah ya. Akhirnya ngeraba-raba tuh gue, sampai akhirnya kebuka. Gue keluar nih, mau gak mau jalannya mundur kan. Kepala gue ngadepnya begitu. Pas gue mundur, gue puterin aja badan gue biar ngeliat ke depan gitu kan. Pas gue ngeliat itu hallway yang harusnya kosong, cuma tembok sama ada kaca. Lukisan. Oh kaca. Kaca gitu, tembok kaca. Itu penuh men di badan di badan astral gue. Jadi pas apa yang gue lihat itu sama, cuma banyak patung men. Banyak kayak patung-patung di kuburan-kuburan zaman dulu, tau gak sih lo, zaman-zaman Belanda gitu yang ada patung malaikat gitu-gitu. Iya. Wah makin panik gue seadanya. Anjir. Udah gitu gue merasa ini gue mesti nyari teman gue nih. Suaranya ada di situ soalnya. Iya. Lu ikutin suaranya gitu. Gue mesti ngikutin suaranya. Udah, ini jalannya tuh cuma segini doang nih, paling nggak nyampe segini lah. Dan gue tuh kalau misalnya di real life ya, jalannya cuma segini ya, gue jalan biasa santai lah. Nah ini tapi ada banyak patung, Vin. Bete dong ngeliatnya kan, patung-patung gini. Aduh, gue nggak pernah lagi ngeliat patung-patung Sempit begini gitu kan, nih. jalan. Iya sempit ya kan. Mana jalannya ke belakang lagi. Iya, mana jalannya mundur lagi kan. Kalau salah ntar gue nubruk ya kan. Kalau nubruk ntar taunya gue kesurupan. Gue takut juga itu, panik ya kan. Udah gue bantai aja. Udahlah gue jalan aja deh. Gue jalan tapi ambil merem tuh. Gue ingat banget tuh di badan proyeksi gue. Pas gue nyampe ruang tengah, itu kan jalannya mundur ya. Buka mata tuh gue, di mana suara teman-teman gue itu berasal ya kan. Di ruang tengah. Pas gue buka mata gue, ada makhluk men. Di ruangan itu kan ruangannya kotak gitu. Jadi bener-bener ruangan kotak. Ini hallway nih ya. Ini ruangan kotak. Iya, living room lah. Living room lah. Tembok sini kaca. Buat ke arah taman. Iya. Jadi pas gue nyampe ngelewatin hallway sini ke ruangan kotak, gue berhenti di sini. Gue ngelihat ke pojokan ruangan tuh ada makhluk gede banget men. Hitam gitu. Tangannya panjang gitu kan. Gue sampai sekarang nih, sumpah mati demi Allah gue masih ingat suaranya. Dia cuma kayak gitu doang. Anjir, ngeri. Ini gue nyeritainnya merinding gue. Itu gedenya kayak gimana bentuknya, kayak Slenderman gitu. Kayak Slenderman mungkin. Cuma tinggi kurus hitam gitu. Tapi gue bisa ngeliat mukanya yang manjang gitu ya kan. Wah makin panik gue seadanya. Ibaratnya itu semua semua parts di badan gue tuh geter tuh. Ya kan. Ini gue di mana nih ya kan. Tapi suara teman gue di situ. Tapi lu lihat ke teman lu? Nggak ada. Temen gue nggak ada. Ruangannya udah kosong begitu aja gitu, tapi dengar suara. Tapi gue dengar suara, ruangannya gelap gitu ya kan. Udah, itu kan ada kamar banyak ya. Gue bukain tuh satu-satu, ya kan. Pertama, jadi dari yang hallway itu, ruangan tengah. Kalau gue ke tembok sini kan udah pintu-pintu semua. Pintu satu gue buka, terus ada lagi tuh makhluk. Gue tutup. Ke sebelah lagi, gue buka lagi, ada lagi. Gue buka lagi, ada lagi. Sampai ke ruangan yang paling ujung. Gue buka agak ada. Cuma kamar yang paling ujung nih, kamarnya si Devito, gede banget kan kamarnya. Temboknya kaca. Itu di sana gue ngeliat satu lampu nyala, lampu di luar gitu. Cuma itu lampu taman. Cuma itu makhluk berdiri gitu doang. Wah, itu gue udah lemes banget. Nih kemana gue pergi ada juga nih dia nih ya kan. Ya badan gue di take over lagi. Iya nih, gue takutnya begitu ya kan. Gue nggak pernah soalnya ngalamin kayak gini. Dari kamar itu gue cabut tuh ke ruangan laundry. Ruangan laundry gue buka, nggak ada lagi. Gue tutup, gue ke dapur, ada lagi, sampai bete. Udahlah, gue balik aja ke kamar gitu ya kan. Gue balik ke kamar, keringat dingin tuh gue. Ibaratnya gue ngerasa tuh gue kayak ini gimana ya, gue nggak bisa balik nih. Udah ya kan? udah parno-parnonya itu. Udah kayak langit dan bumi itu. Udah itu biji gue pindah ke dada itu udah bener panik gue sumpah. Gue dudukin tuh. Biasanya kalau gue astral, buat gue balik, gue tuh cuma duduk, gue meditasi lagi, gue buka mata, gue fokus, balik ibaratnya. Nah ini pas gue fokusin, ini namanya parno ya. Gue fokusin.
Udah berusaha santai, pas gue melek masih di situ lagi. Masih di situ lagi berkali-kali tuh. Wah, itu gue kayak gue masih bisa dengerin suara teman-teman gue ketawa tuh, yang paling bete sih itu. Ya kan, ama dengan fakta yang makhluk itu ada di luar tuh bikin gue makin bete ya kan. Ini gue pasti kemana nih ya kan? Gue balik ke dunia nyata kagak bisa, teman gue ada tapi nggak bisa gue samperin. Gue keluar ada makhluk ya kan. Kurang lebih kayak di film Insidious. Bener. Iya kan? Udah, Soalnya gelap apa ya? juga kan gitu kan. Bener, gelap juga. Abis itu gue duduk, gue paksain, ayo gue tenang. Gue sampai baca surat-surat pendek tuh di Al-Quran, gue bacain sampai bisa tenang. Gue melek, balik gue. Pas gue balik langsung keluar dari kamar. Baju itu lagi summer sih sebenarnya pas lagi saat itu. Gue keringetan parah. Gue langsung ke ruang tengah. Gue cuma nanya teman gue, lu tadi ngomongin ini kan? Lu ngomong gini kan? Iya, kenapa sih lu gue? Nggak apa-apa. Berarti gue nggak mimpi gitu loh. Berarti gue nggak halu gitu loh. Gue ceritain akhirnya ya kan. Gue ngalamin gini. Wah, teman-teman gue langsung serius lu. Wah, jangan-jangan nih rumah berhantu nih gini. Si Devito panik. Jadi pas malam itu akhirnya si Devito sama si Iman tidur di situ nginep ya kan. Padahal si Devito lagi ada nyokapnya. Tapi besokannya si Devito cabut. Nah, pas di malam subuh habis kejadian itu, gue kan masak ya. Emang selalu biasa masak lah gue. Iya. Gue masak buat Devito sama si Iman. Pas gue lagi masak, gue sering bercanda. Siapa yang motoin? Devito kalau nggak salah. Tok, fotoin gue dong Tok. Buat profil BBM gue ya kan. Zamannya masih BBM tuh 2011 tuh. Ini gue fotoin di dapur, difotoin. Terus gue jadiin profile picture tuh. Udah, kejadian udah lewat, tapi pas gue masih tidur di situ, gue masih kayak merasa kayak ada gangguan gitu loh, kayak either barang gue pindah sendiri, gue ngedenger suara anak-anak lari, gitu loh. Sampai 2 hari kemudian si Iman bilang ke Devito, Tok, coba bilang Digo deh, coba lihat di foto profil BBM-nya. Kenapa emang? Ya kan? Akhirnya si Devito ngomong, "Go, coba lihat profil BBM lu deh, lu zoom deh. Kenapa emang tuh? Coba deh lu zoom." Pas gue zoom itu di foto profil gue ada tuh makhluknya. Di belakang gue, di foto gue. Makhluk Ngikutin yang lu ketemu di ruangan makhluk yang itu. gue temuin pas gue lagi nyebreng itu. Oh. Ada di foto gue, men. Sumpah mati demi Allah, itu fotonya masih ada sampai sekarang. Gue post juga di Facebook. Dan setelah kejadian itu, kejadian aneh-aneh tuh, ya kan temen gue di situ ngontrak setahun ya. Ya gue sering ke situ ya. Selama gue nginep situ gue doang yang dihantuin ternyata. Teman-teman gue nggak pernah digangguin apa-apa. Kayak misalnya gue lagi naruh apa, tiba-tiba naruh asbak deh. Gue lagi naruh asbak di meja. Gue lagi ngegambar atau nggak bikin lagu dulu di situ juga. Tiba-tiba asbak gue pindah, gelas. Gue sampai ngerasa apa gue pikun deh. Gue mindahin barang. Apa Enggak. salah Skip gitu. parah Iya. gitu. Udah gitu dulu gue sempet kayak miarain anjingnya teman gue lah, gara-gara dia cabut lagi liburan dari Australia, jadi anjingnya gue yang nitipin ke gue. Itu anjing tuh kagak ada tenangnya kalau malam Di rumah itu. jadi tidurnya mesti sama gue terus gitu loh. Pintunya mesti gue buka dikit ya, tapi gue ada worry-worrynya juga di situ. Sampai suatu hari gue tidur di kamar yang depan itu, kamar si Didit. Itu lagi winter kalau nggak salah, lagi dingin lah pokoknya. Jadi kacanya gue buka, lagi siang-siang, sore-sore. Kan di tembok ada heater gitu, heater bawah tanah. Jadi lantainya berlobang gitu. Gue lagi ngeliat aja ke pohon. Pas gue lagi ngeliat ke pohon, gue pantengin di pohonnya gitu kan. Nih pohon rindang amat ya, dari dalam kamar gitu. Pas gue lihat ada kayak tanah liat dibentuk gitu. Bentuknya kayak malaikat yang gue lihat di tubuh astral gue itu. Yang Di hallway. Pas gue jalan di hallway itu. Yang patung itu. Iya, patung-patung itu dipantek di pohon. Itu sampai gue foto juga, masih ada tuh fotonya. Gue simpen. Terus gue akhirnya baru nyadar, ini berarti ada kaitannya nih sama rumah harganya sewanya murah. Padahal rumahnya titiknya bagus nih. Sewanya murah, jimat di depan, mau dihancurin rumahnya.
ya kan. Terus ada jimat di tembok lagi segala ya kan. Akhirnya connect tuh gue. Wah ini kayaknya emang bener-bener rumah nggak jelas nih, rumah hantu nih. Terus lu sadar kalau yang lu ambil ditaruh di sepeda itu adalah jimat? Kapan? Pas gue nemuin itu tuh, yang dipantek ke pohon itu. Oh, lu sadar di situ? Di situ. Motor jimat. Wah, akhirnya gue Google kan tuh. Hamsa itu sebenarnya apa gunanya? Ya proteksi buat dari evil spirit itu. Terus pas gue pikir-pikir, anjir, kalau gue kesurupan atau nggak ketemu setan di sini, gimana ngobrolnya ya? Pakai bahasa Inggris soalnya ya kan. Iya, mantep juga. Bingung ya kan. Ngusirnya Mau gua gimana? usir, hah? Ngusirnya gimana Nah itu tuh? dia pinteran dia bahasa Inggrisnya daripada gue ya kan. Ntar dia kalau gue bilang be gone, dia udah ngomongnya udah skana. Skrs. Bingung gue. Serba salah ya kan. Itu sih bagi gue apa pengalaman serem gue sih yang bener-bener gue alami sendiri sih itu. Tapi lu nggak ngalamin puncaknya sampai gimana gitu? Enggak sih, sampai akhirnya ya gara-gara gue sering ke situ gue jadi kayak biasa gitu. Gue jadi sering ngobrol sendiri. Udahlah jangan gangguin gue lah. Udahlah. Udah apa? Yang bener-bener kayak suara malam-malam bisa ada suara kompor sendiri. Dan akhirnya teman-teman gue juga ada yang denger kayak suara kompor ini cetek. Iseng banget. Cuma kalau ditengok nggak ada. Terus kayak ada suara kayak mesin cuci dipencet, ceting, ding. Cuma nggak ada. Gitu loh. Terus yang anjing temen lu gimana? Anjing teman gue ya akhirnya ya biasa aja udah gitu loh, kayak dia sering kayak ke pojokan. Jadi kayak ada satu ruangan yang diisi sama anak-anak buat ruangan fitness gitu. Itu pokoknya anjingnya sering ke situ. Pokoknya ada anjing sama temen gue merah anjing sama ada kelinci. Itu pokoknya sering main ke situ tuh. Sampai akhirnya tuh ruangan dijadiin cuma buat naruh barang, buat gudang doang gitu. Mungkin ya sumbernya ada di situ atau ada di tempat lain gue juga nggak tahu gitu. Atau itu jadi tempat nyaman, emang setannya nggak ke situ? Iya kan bisa jadi. Ya kan. Terus dari tenannya nggak ada Iya nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada penjelasan apa-apa. Nggak ada penjelasan apa-apaan. Terus sampai kontrak habis udah gitu. Iya, udah sampai gitu kontrak aja. habis udah kayak. Gua nggak tahu sih soalnya pas sebelum kontraknya habis gue udah cabut dari Australia, udah for good gue. Cuma ya itu bagi gue paling fucked up sih. Sampai sekarang gue takut buat meditasi atau enggak astral tuh gara-gara itu gitu loh. Karena udah nyerang psikis juga kayak gitu, kayak ada traumanya men kayak. Pastilah. Apalagi di sini juga banyak kan. Sini lebih ngeri lagi boy. Tapi seenggaknya kalau lu di sini kerasukannya, yang ngusir nggak bingung. Iya, masih ngomongnya masih sama-sama bahasa Indonesia, ya kan nggak skana-skana dia. Kalau di sana kan bingung. Kalau skana-skana udah kasihan Pak Ustadz. Aduh, itu sih bagi gue yang paling serem. Itu kan setan bule tuh gue. Setan bule ya. Kalau setan lokal ada Waduh, nggak? setan lokal mah gue udah banyak banget, Wel. Soalnya gue dulu ya, zaman gue mabok, gue hobi banget nyari setan. Gue selalu kayak ke Menara Saidah, ke kuburan Jeruk Purut, ke kuburan mana sama teman-teman gue rame-rame nyari setan, bawa kamera. Sampai yang bener-bener ke Jeruk Purut gue pakai handycam ngeliat di belakang pohon ada pocong begini-begini tuh udah pernah juga. Terus ada kuntilanak. Gue pernah ngeliat kuntilanak. Lu bayangin, nih gue berdiri sini, kuntilanaknya di kamera sini, lu bayangin tuh. Gua begini, ini kuntilanak apa bukan sih? Gue anak sumpah mati berempat gue sama teman gue. Sampai ke Jeruk Purut, uji nyali di pohon benda. Ini kalau kalian tahu di Jeruk Purut tuh ada pohon benda, pohon yang paling angker banget, yang gede. Itu zaman dulu buat ngetes mentalnya, lu berdiri di situ ngabisin berapa batang rokok gantian gitu. Yang Jeruk Purut itu yang ini kan, pastur kan? Pastur. Itu Gue nggak pernah tuh ketemu pasturnya. Katanya mesti ganjil. Wah, gue nggak tahu deh tuh. Cuma yang paling aneh gue pernah kesana. Gue ingat banget, gue punya temen namanya Army. Itu dia salah satu anak asuhnya Om Andre Hehanusa. Gara-gara gue dulu nongkrong di Kemang Pratama, ada Om Andre Hehanusa kan rumahnya di Kemang. Gue kenal sama orang namanya Army. Dia orangnya kayak apa ya, sensitif sama hal gaib gitu. Gue rame-rame nih, zaman masih mabuk tuh gue Army itu sama ada teman gue Somplak Arya, ada rame deh pokoknya ganjil kalau nggak salah. Dan gue kesana emang sengaja nyari setan, uji nyali gitu. Terus suatu waktu pas lagi kita di situ tuh si Army cuma ngomong ambil air wudhu. Gue langsung nengok kan,
lu ada daya dah Mi, orang mabok suruh ngambil air wudhu. Wudhu dibilang gitu ya kan. Wah ya gue bilang gitu kan, udah tuh namanya anak-anak lagi rame, suruh lagi muterin kuburan, suruh wudhu. Dia buka, jadi ada salah satu makam di sana yang ada rumahnya, tuh makam. Dibuka kuncinya sama dia ngaji di situ. Ngapain? Nggak tahu, kita Ngaji suruh ngaminin doang. Abis itu dia keluar abis itu duduk, cuma nunduk. Dia cuma gini doang, ngelap muka. Kenapa Mi? Kita habis kemana ya, kata dia. Lah lu ada-ada aja dah lu. Lu habis ngajak kita ngaji, ngajakin lu ngaji. Gue Kristen, lu bayangin tuh. Dia Kristen ngajak gue ngaji. Dia kesurupan. Dia ngaji, kita aminin. Di kuburan itu disuruh ziarah. Dia Kristen Pak, ngaji. Tapi lancar Kesurupan, ngaji, Pak. kesurupan. Tapi lu ngikut aja. Gue ikut aja, kan gue gak tahu ya. Kan Namanya mabok. Dia mabok. Iya. Lu kalau misalnya ada nih looting atau enggak siapa nih teman-teman gue yang nonton ini. Coba deh Ahmi nih. Lu mantep Mi. Orang mabok rame-rame lu suruh ngaji di kuburan, lu suruh ziarah. Ya kan lu yang mimpin ternyata dia Kristen men. Iya, Ambon soalnya. Wah, rusak dah. Iya. Kan gue nggak tahu agamanya dia. Iya, kan? iya. Ya gue suruh ngaji, gue aminin aja ya kan. Soalnya ngaji bener gitu loh. Gue dari anak Al-Azhar gue denger orang ngaji gitu. Oh bener nih. Pas dia keluar dia bilang, gue habis ngapain tuh gue kayak. Terus gue ngaminin siapa? Si kawan. Ngajiin nggak tahu Bete siapa gitu. yang ngaji Iya. siapa nggak tahu. Parah. Aneh-aneh sih kejadian mistis gue. Sampai gue dulu pernah juga ya. Zaman gue kecil nih beneran juga. Lu bisa tanya adik gue. Jadi zaman dulu kalau keluar Jawa Barat, Jawa Tengah buat ke Jawa Timur kan ada ini ya, jalur Pantura ya dulu. Iya, ya. jalur Pantera. Ya Pantera. Kan? Ada yang namanya Alas Roban. Ah, iya. Ah iya. Yang hutan kan? Yoi, Alas Roban itu dulu jalannya jelek banget, Wel. Jadi gue hampir setiap tahun tuh dulu kan ke Jawa kan, ya kan, ke Jawa Tengah atau nggak ke Jawa Timur gitu, buat nemenin orang tua gue kontrol kerjaan setiap tahun. Dari zaman gue kecil. Nah suatu saat gue ngelewatin tuh Alas Roban itu ya kan. Emang sering sebenarnya. Cuma pada saat itu Alas Roban kan sebenarnya ada jalannya ada dua setahu gue. Ada yang jalan pintas sama jalan yang panjang ya kan. Nah yang jalan yang pintas ini dulu belum ada lampunya, jalannya masih rusak. Terus bapak gue tuh nanya, kalau yang jalan yang pintas ini bisa dilewatin apa enggak sekarang? Kan, jadi gue lagi makan gitu di pinggir jalan sama keluarga gue. Iya. Terus kata warga, jangan Pak, jangan lewat situ. Mendingan lewat yang jalur panjang aja, soalnya lewat situ lagi rawan. Rawan apaan? Rawan si merah kalau kata warga situ. Bapak gue nggak percaya sama yang gitu-gitu, ada setan gitu. Ya dia percaya sama agama, cuma kalau setan ya emang ada, cuma nggak percaya ganggu orang gitu. Iya. Mungkin percaya agama lebih kuat gitu. Lebih kuat gitu loh, jadi nggak takut sama yang gitu-gituan. Jadi gue ingat banget gue ngelewat Alas Roban itu, gue duduk di depan mobil Blazer. Kan kita kan naik mobil Blazer sekeluarga, Opel Blazer tuh Chevrolet, mobilnya gede kan tuh. Bapak gue nyetir, gue duduk di depan, ibu gue di belakang, adik gue di belakang, sama kakak gue. Tuh gue ngeliat tuh jalanan lagi begini nih, ada cewek nyebrang pakai baju merah, pakai payung, Nggak hujan. nggak hujan. Salah cuaca dia. Salah cuaca, salah dress code. Salah dress code. Bapak gue panik, banting setir. Gue sekeluarga masuk jurang, Mbak. Waduh. Terus? Sekeluarga benar-benar masuk jurang, Wel. Gue bisa tanya nyokap gue, tanya adik gue. Terus tiba-tiba, ya udah yang gue inget mobil gue tuh sekeluarga nyusur aja gitu. Gue cuma teriak doang. Tiba-tiba ada pohon jedar, udah nabrak pohon doang. Terus gue inget banget tuh, namanya gue kecil ya, zaman-zaman kita kecil kan memori buruk kita kan sama yang baik kan terpatri banget gitu. Jadi gue inget yang benar-benar keluar dari mobil, gue nanjak dari turunan itu ke jalan raya tuh gue inget banget. Itu mungkin experience pertama kecelakaan gara-gara soket tuh gue, gara-gara setan. Itu sih yang paling fucked up tuh. Gila, bisa juga setan mau bunuh orang ya. Iya. Nakal. Dan itu muncul tiba-tiba aja. Muncul tiba-tiba, Pin. Untungnya ada pohon itu tuh. Iya. Coba kalau nggak ada pohon tuh. Dan yang paling uniknya, pas gue balik ke atas, kan jalanan sepi ya. Tiba-tiba ada truk lewat, bantuin keluarga gue gitu. Bantuin
Bantuin bener-bener bantuin terus ngobrol sama bapak gue, ditanya mau kemana gini. Tiba-tiba akrab, ternyata supir ini coincidence ya. Supir truk ini dia kakaknya supir gue di Jakarta. Oh. Bener-bener kakak kandungnya. Nah, Wah, Sumpah. bisa gitu. Jadi sampai akhirnya ini supir truk ini ngebantuin keluarga gue. Minta bantuan gitu-gitu. Sampai akhirnya derek gitu-gitu. Sampai dipinjemin mobil sama asuransi gue. Iya. Jadi soalnya perjalanan kita kan mesti tetap jalan gitu loh. Sampai inget banget gue dipinjemin mobil Kijang kalau nggak salah sama asuransi buat ngegantiin mobil itu dulu gitu loh. Itu tuh pengalaman yang gue ingat banget. Soket alias setan. Kalau lu gimana, Wel? Lu pernah kali ya? Gua pernah pernah cerita kemarin. Coba dong Yang ceritain ada dong. Coki. Kayak apa sih? Aku mau tahu. Aku mau tahu. Jadi ceritanya itu waktu pas yang gua dulu kuliah di IMI, kan gua tinggal di rumah nenek gua. Terus rumah nenek gua tuh direnov. Oke. Akhirnya nenek gua ngontrak rumah di seberang tuh, nggak jauh. Nginep di situ, ngontrak di situ setahun. Terus gua tuh dapat kamar tuh di paling atas. Jadi ini rumah tanggung gua. Jadi yang kayak rumahnya rencana awalnya nggak di tingkat, tapi akhirnya di tingkat. Oke. Buat kamar. Buat kamar. Tambahan doang ya. Nah, kamar extension tambahan doang itu lah. kamar gue di situ di atas. Jadi kalau misalkan berdiri pun harus mungkuk tuh. Oke. Jadi emang pendek atapnya. Posisinya itu ini kasur gua di sini, depan nih cermin, belakang nih kaca. Belakang kepala gua nih kaca. Kaca tembus Kaca tembus ke Oke. ke genteng. ke genteng. Oke. Nah, rumahnya itu kan di hook tuh. Oke. Rumahnya di hook. Jadi waktu pas malam pertama tidur kayak ada ngetok tik-tik. Gua nengok gak ada apa-apa. Malam kedua tik-tik. Gua tapi ngeliatnya lewat cermin karena Lewat kan depan cermin. gua cermin nih. Ada kayak sosok jongkok, dan gua nengok gak ada apa-apa. Gitu. Udah itu doang. Iya, segitu. Tapi nggak sampai ditongolin ya. Kagak. Bete juga sih kalau. Tapi kalau dijongkokin gitu juga lagi tidur kan jam 2 pagi Bete sih. si enak tuh. bete. enak. Bete. Jongokin siapa, Wel? Dijongkokin kagak tau siapa gua. Bete banget. Gue sih gitu doang. Alvin tuh ada tuh. Aduh. Lo gimana tuh, Vin? Gue cuman ketindian, Ketindian ya? paling serem sih ketindian gue. Sindian. Lagi tidur di kamar gue, tiba-tiba kayak sering redup gitu. Tiba-tiba kayak ada suara, terus tiba-tiba kayak budak gitu, sunyi. Iya. Pasti langsung Iya, kayak muffled gitu suaranya. iya, kayak muffled, tiba-tiba muffled, terus lampu kenapa nih begini? Gue kira kayak mau mati lampu kan. Jadi kayak di dimmer gitu. Iya benar. Dipelanin gitu ya kan. Dimmer, terus tiba-tiba nggak ada suara. Kenapa gitu kan? Terus ya udah, itu kejadian berapa hari tuh begitu terus. Wah, tapi sempet sering gitu ya. Sering berapa kali kayak gitu. Jadi ternyata kayak ada yang ngirimin nih. Oh, oke. Ada yang nggak suka gitu. Emang ngeri ya kalau di Indonesia ya. Iya, Kalau apalagi di nggak Jakarta suka- kan, Iya, gitu-gitu. kalau nggak suka sama orang kirim-kirimannya gaib ya kan. Iya, ini kirim-kiriman surat Iya, cinta mending gitu kan. kirim-kiriman apa? Transfer kayak duit. Coba kirim-kirim apa sih? Chat gitu kan. Lu gitu. Kirim makanan Kalau ngirim-kirim yang sokui-sokui gitu kan malas banget ya. Ngirim-ngirim Kalau ngirimnya nggak suka, ilmu. kalau nggak suka ngomong lah, jangan kirimin gituan. Iya, makanya kalau nggak suka man to man aja, jangan kirim-kirim begituan. Gila, zaman udah internet boy, masih aja lu kirim-kirim ilmu. tapi ini waktu itu gue masih SMA. Masih SMA ya? Masih SMA. Terus nggak lama dari kejadian-kejadian itu gue lagi tidur. Terus pas gue bangun ada yang melayang cuy. Aduh, bete. Ada yang melayang begini. Itu Terus posisi tiduran tuh ya. masih posisi tiduran, terus tiba-tiba ketindian. Ketindian gue kayak, ya ketindian gimana sih Ketindian. rasanya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain Nggak udah. bisa napas gitu. Gue langsung doa. Akhirnya sampai lemes banget kan tuh. Lemes akhirnya bisa napas, terus gue langsung lemes banget. Itu kalau ilmiahnya kan ada tuh ya. Sleep paralysis ya. ada sleep paralysis. Iya, sleep paralysis. Cuma Karena kecapean kan. karena kecapean, jadi badannya udah capek tapi otaknya masih tetap berjalan gitu loh. Iya. Jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip ini juga gak sih, apa namanya, kayak Lucid dream gitu. Beda ya? Mirip-mirip iya kayak semacam lucid dream Kalau sama yang tadi astral. Kalau astral itu. astral, gue scientifically gue nggak tahu gimana jelasinnya. Cuma ya mungkin sama kali. Kalau saat- lucid dream kan bisa lo kontrol. Kalau yang astral Katanya. projection lu itu berarti Kalau kayak lucid astral dream. projection gue cuma kayak Meditasi. apa ya? Kayak meditasi cuma tahap tertinggi ya. Jadi kayak kalau bahasa orang zaman dulu ya ilmu kanuragan tuh. Kanuragan. Ya kan? Kanuragan. Melepas jiwa ya kan. Rogo Sukmo ya. Rogo Sukmo.
Cobain Well, belajar Well. Apa? Jangan Well. Gak mau gue. Kita nggak bisa balik. Gue main pasti-pasti aja gue. Bisa balik. Takutnya jadi diri yang beda gitu ya. Iya. Kayak di Lo sini. takut gak sih tiba-tiba gue jadi kolektor keris gitu kalau gue belajar? Wah gila, udah gondrong Udah lagi kan gondrong lu ya kan jadi kolektor keris gitu. Ngeri men. Kalau gue sih no judgment Well, itu terserah Lo lu. sih gue sih. Cuman Lo tetap aneh gue anggap aja temen kan. gue sih Well. Cuman aneh aja. Cuma ya Well. Mungkin ini fase hidup lu Well, ya udahlah. Coba tolong jangan jauh-jauh. Ngeri nggak bisa pulang. Terus kalau ditanya, Well lu di mana? Well? Lagi di air terjun nih. lagi semedi. Lagi Tapi semedi. bawa WA gitu, bawa handphone gitu kan. Tapi update status. Ayo update status. Lagi semedi nih. BRB. Semedi. Anjir. BRB meditasi. Anjir. Aduh, serem juga ya. Bisnis ya. Cerita hantu sih gak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Gue banyak sih sebenarnya. Karena gue emang suka banget cari perkara ya. Iya. Karena gue Troublemaker lo. Buat seorang believer lo harus terus mencari sesuatu yang mempertanyakan iman lo bagi gue. Iya. Ya kan? Karena itu yang mengisi Kekosongan. kekosongan itu. Iya. Bener. Kayak misalnya lo percaya akan greater being gitu kayak sama Tuhan lah ibaratnya. Kalau lo percaya pasti lo harus percaya hal yang lain juga gitu ya kan, buat mempertanyakan hal yang ini. Iya. Biar kita nggak fokusnya di situ-situ aja gitu loh. Emang soket. Sampai sekarang gue nggak bisa menjelaskan kenapa soket itu ada. Sering men anjir. Kayak gue kalau lagi foto lagi apa gitu sering ada men. Sampai terakhir tuh tahun lalu pas gue lagi sakit gue selfie di rumah ada pocong di belakang gue itu masih ada tuh. Sering nongol? Di Instastory gue ntar gue repost deh. Boleh. Ntar boleh ya pas lagi Halloween nih pas video naik gue repost tuh Boleh, fotonya, boleh, ya boleh. kan. Sampai gue inget banget gue foto ya kan, wah ada pocong ini. Udah gitu gue lagi sakit lagi kan, lagi nonton TV di bawah pas gue foto. Ya udahlah mau diapain lagi ya kan, rumah gue masa gue mau takut sama setan di rumah gue Well. Gue mau lari kemana? Ya kan? Rumah gue. Tapi itu dia kan ketika lu lagi nggak OP, setannya OP, Bener, munculin ya balik bener. lagi ke yang tadi itu Balik kan, lagi ke, prinsip yang tadi. ke apa ya? Ke unsur yang tadi ya. Iya, unsur yang Ya kan? pertama tadi. Betul. Kalau kita lagi nggak OP, dia lagi OP. Lagi gitu, OP. berarti dia. Sebenarnya kalau yang apa namanya, yang cerita rumah murah itu gue juga ngalamin tuh. Ngalamin tuh ya. Gue beli Kayak rumah. banyak tuh yang begitu-gitu ya. Gue beli rumah yang di Gading ya begitu Well. Iya. Anjir. Jadi kayak apa namanya? Gue beli rumah yang di Gading itu. Yang sekarang. Iya. Heeh. Itu kan murah banget. Murah banget, bener-bener murah banget, jauh. Kayak seperempat harga pasaran malah. Anjir. Murah Ternyata ada banget. story-nya ya. Terus pas udah itu nggak tahu tuh gimana kan. Pas udah pindahin rumah ke situ segala macem. Di rumah kok panas banget gitu. Hawanya nggak ens Terus terus ya. AC-nya belum tetangga juga ngomong, oh gitu. Oh ini yang baru pindah di rumah serem itu ya? Rumah Ya, serem. oh, rumah serem. Ah. Kok gitu ya? Tapi belum ada story tuh. Apa? Belum ada story sih. Belum ada story tapi Belum ada. rumah ini panas banget Go. Oh, hawanya nggak ens Hawanya lah. nggak ens banget, panas banget. Coba tuh Ternyata bisa ditaruh-taruh kamera berapa Iya. titik kali aja ya. iya ternyata gua gali-gali lagi tuh ceritanya kenapa nih rumah. Ternyata nih rumah dulunya bekas kayak orang kaya gitu. Tapi dia ternyata ada bini muda lagi. Oh, gitu. Jadi kayaknya ada yang gak senang jadi dikirimin terus nih rumah. Anjir. Mungkin Jadi sampai si temen gue nih, si Dani, Heeh. yang bule, Iya, orang Dani. Swedia kan tuh, si percaya hantu tuh. Iya. Ternyata dia kan bulenya gak bule Singapura kan, jadi Singlish gitu si Anji. Jadi dia pernah nginep rumah gue nih, terus dia ngikutin gue kayak mau kemana gitu kan, dia nanya kemana, dia liat gue turun tangga, terus pas dia liat turun ke tangga gitu nggak ada, terus gue keluar dari kamar, terus dia diem gitu, hah? Lah. Yang gue liat sokap gitu. Doppelganger gitu kan. Aduh, bete. Jadi emang ada beberapa pengalaman kayak nggak enak gitu lah akhirnya. Oh, iya. Akhirnya kan kalau di Katolik kan biasanya rumah baru tuh ada kayak apa namanya? Ada upacaranya lah ibaratnya ya pembersihan kan. gitu. Ya pembersihan Ini, gitu. iya, iya, bener, Jadi bener. udah diberkatin gitu segala macam. Udah. Ya, sama lah kayak di Langsung adem. juga. Anginnya kayak ini banget. Ini enak. Ada selamatannya lah Ya ada ibaratnya. selamatannya gitu. Dulu sebenarnya nggak usah lu bersihin, Vin. Pasang AC aja, Vin, kalau panas. Ada sih. Anjir. Gue percaya sih kayak hantu tuh di mana-mana ada sebenarnya. Nah, kalau gua itu
bukan tipikal orang yang nyari, bukan tipikal orang yang percaya. Kalau misalkan gue ada dengar suara kelotak gitu, gue mungkin lebih kayak logis, Iya, kucing, paling apa, ya kan? tikus yang gitu. Tapi kan lu gak punya kucing. Ini nggak punya kucing, mungkin tikus. Pokoknya lebih yang begitu. Jadi mungkin Iya, logis-logis dulu. logis-logis Iya, dulu. logis-logis. Soalnya kalau gue sih menempatkan hal mistis itu di atas, bukan hal yang bisa dibantah nih soalnya. Rasional lah Iya, gue ibaratnya. menempatkan. Gue lebih rasional gue lebih berpikir rasional dan Iya. logis daripada mistis sih. Iya, gue mikir Tapi ini begitu. ini jadi kayak gue sama Diego tuh ada pengalaman tersendiri gitu. Nah, pengalaman gue yang satu kali itu ya cuman itu doang sekali, Cuma itu karena doang, udah gitu gue nggak pernah lagi. Gue juga ada beberapa sih sebenarnya, Ada kayak beberapa, ada tante gue nih sensitif banget kan, sampai kesurupannya itu kayak bener-bener muntah darah yang bukan muntah darah, muntahnya hitam gitu gue. Aduh. Gue pernah sih kesurupan gue. Nah, gimana tuh? Jadi pas gue kecil gue pernah kesurupan. Pas emak tahu, jadi emak gue kan gue ceritain tuh tentang pengalaman gue yang astral projection gak balik. Gue malah diomelin, men. Kamu udah tahu udah pernah kesurupan, ngapain begitu-gitu? Cari masalah, ntar nggak bisa balik, siapa yang mau cari? Malah diomelin gue. Nah, kalau kesurupan tuh gimana tuh gue rasanya gue? Nah yang aneh nih, jadi gue dulu pas kesurupan itu gue SD, gue kesurupannya di rumah sendiri, men. Heeh. Dan yang gue rasain, jadi gue ingat banget rumah gue zaman dulu tuh di belakang kan ada lapangan basket. Heeh. Yang gue inget gue lagi main basket aja, terus gue ingetnya gue nendang bola basket itu gue tendang ke tembok. Pas gue melek lagi gue udah di rumah sakit. Lah, kok di rumah sakit bukan di rumah dukun? Karena, nah itu dia, karena bapak gue kagak percaya begitu-gituan Wel, dulu, ya kan. Bener juga sih. Tapi yang kocak, jadi pas gue kesurupan tuh, ternyata gue kesurupan 3 hari. Jadi abis gue hilang itu, gue lari keliling rumah telanjang, men. Lu pingsan 3 hari? 3 hari, gue nggak balik 3 hari, gue nggak sadar 3 hari. Jadi yang Tapi di rumah? Di rumah. Jadi abis gue main bola itu, katanya gue masuk ke rumah, gue buka baju telanjang seadanya zaman gue kecil tuh. Untung pas masih kecil ya, kalau pas udah segede ini kan gak enak, ada kobra ya kan, kobra Bekasi gitu. Duh. Terus gimana? Iya, katanya gue langsung buka baju, gue ngerebus air panas terus minta direbusin air panas lagi. Gue mandi pakai air panas itu mendidih. Anjir, gue teriak-teriak gitu. Terus manggil orang, jadi ada nenek gue di situ, gue panggilnya nggak sopan gitu. Kayak gue tantangin gitu. Tuh bapak gue datang, dibawa ke dokter, disuntik kagak tembus, lu bayangin. Jadi di komplek gue ada rumah, ini rumah gue di deretan sini tuh ada dokter dan dia prakteknya di depan komplek gue dulu. Gue ingat banget. Katanya gue dibawa ke situ, mau disuntik, mau dibius, katanya kagak tembus. Kagak mempan tuh bius. Kagak mempan. Sampai dibacain doa, diapain. Gak mempan. Iya. Masih belum mempan sampai hari kedua, hari ketiga gue baru bisa dibawa ke rumah sakit. Itu pas gue balik. Jadi lu dipegangin restrain gitu lu? Iya, kayaknya gue nggak inget sih, Pin. Iya, maksudnya dari cerita. Kalau dari ceritanya sih gue dipegangin aja udah, dipegangin habis dibawa ke rumah sakit, bawa ke klinik itu kagak bisa. Bapak gue bingung, bawa balik ke rumah lagi. Habis itu katanya dia ngajiin rame-rame, ada nenek gue, ada emak gue, dan lain-lain, dah tuh semuanya pada berkumpul menjadi satu ya kan, berdoa. Sampai akhirnya katanya hari kedua hari ketiga, pokoknya gue sadar udah di rumah sakit deh. Gue liat dah, ini gue ngapa nih? Tangan lu masih di borgol gitu? Agak, gue udah begitu aja, udah biasa lah. Udah, pokoknya nenek gue ngomong udah istirahat aja, udah tidur nduk. Karena ngomong bahasa Jawa gitu kan. Udah tidur nduk. Tapi lu sebelum pulang itu lu ngapain kok? Gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngerasa apa-apa. Mungkin lu kayak lagi. Nah itu kalau itu gue nggak tahu deh tuh. Maksudnya lu ya kan? kayak nggak sengaja. Gue ingat banget kelas 3 SD. Gue baru pindah ke rumah itu soalnya. Ya maksudnya kalau anak kecil kan biasanya kan suka Aneh-aneh, iseng ngapain kan gitu. Mungkin kayak lu nyopotin emblem itu. Iya bener, nggak tahu ya. Mungkin Bener habis sih, mungkin pipis. Gara-gara itu gua pasti, sih. tapi lu nggak inget. Iya. Tahu-tahu lu pulang kesurupan ya. Bener. Atau lu pas nendang bola kena kepalanya? Nah, bener. Bisa Bisa jadi jadi tuh. iya. Bisa jadi kalau lu kencing sembarangan gitu nggak permisi. Sembarangan. Apa lu ngomong Oh tapi jorok? emang rumah gue yang sekarang ini lumayan angker juga sih. Karena pas gue SD pun pas gue baru setahun di situ ada pembantu yang dibunuh, mayatnya dibuang di parkiran gue. Waduh. Kayak tangannya apanya dimutilasi gitu. Sama tukang somai, men. Cinta Sama tukang terlarang. somai. Gua nggak tahu dipotongnya pakai
pisau somai apa kan kalau pisau somai kan garpunya metal ya. Garpunya metal gini. Kalau tusuk bete banget kecil gitu. Potongnya. Si tajam. Jangan-jangan tuh daging jadi somai. Parah, gue inget banget gue pulang sekolah. Di ujung depan rumah gue udah banyak polisi main sama anjing-anjing pelacak tuh. Ini ada apa nih? Ada pembunuhan. Wih, keren juga deh. Mayatnya dibuang depan rumah gue ya kan. Anjir. Mungkin itu kali ya. Nggak tahu sih gue. Sama ya emang banyak soket aja sih. Ya semua tempat ada soketnya sih. Mungkin lu bandel kali. Iya, mungkin sebelum gua pulang aja sih. iseng aja. Iya, Nggak tahu kan iseng ngapain aja. kan. Namanya anak kecil kan. Iya. Bener. Apalagi kalau Terus lu kena air panas gak kenapa-napa tuh? nggak ngerasain apa-apa gue. Wah, Keren juga kan. keren juga. Tadi gue pengen sesumbar. Enak kali gue surupan lagi. Cuma gue takut terus surupan beneran. Jangan gue. Jangan gue. Kalau gue tipikal orang yang menghindari konflik sih. Aing mau. Gue belum jadi kolektor keris nih. Jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ya Wel. Jangan aneh-aneh. Udah koleksi gitar aja Koleksi sama gitar aja, efek. sama Iya efek. kan? Bener. Ya udahlah. Gitu aja dah. Ya udah gue mau. Itu aja. Mungkin teman-teman juga bisa Ya. apa namanya? Punya serem. cita-cita tinggal komen aja lah. Nanti di komen. Kalau komennya bagus, saya bagus. Kita Kasih hadiah dong, kasih hadiah kasih dong. jempol. Jempol. Ya udah terima kasih ya Iya. semua. Terima kasih gue ya. semua. Ya kita naik sepeda lagi. Makasih. Ya. Oh ini kita sepedaan ya? Yo, Ayo. siap. Oke. Nah, ini keburu malam lah. Dah. Mana sini kameranya? Dadah. Yang itu belum. Dah.